Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat tatap muka online pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya takzimi, yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pendekatan studi Islam Dr. Muhammad Zidni Nafi Hasbi MAG, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan di kelas C PJJ PAI angkatan 2024 UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Indah Daroja, untuk mempresentasikan yang menjadi tugas di kelompok 3 dengan judul konsep dasar model penelitian antropologi dan sosiologi Islam. Presentasi ini akan membahas model penelitian antropologi dan sosiologi agama dalam konteks pemikiran modern Islam. Kami akan menjelajahi berbagai aspek, mulai dari pengertian pembaruan Islam hingga contoh penelitian yang menggunakan pendekatan antropologi dan sosiologi. Pembaruan Islam yang tentu saja menyesuaikan dengan zaman. Pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pembaruan bukan berarti mengubah Al-Quran dan hadis, melainkan menyesuaikan pemahaman atas kedua sumber ajaran utama tersebut sesuai dengan zaman. Tujuan pembaruan: menghilangkan kesenjangan antara ajaran Islam dengan kenyataan di masyarakat. Misalnya, mendorong umat muslim untuk menguasai ilmu pengetahuan modern dan teknologi. Contoh pembaruan yaitu penerapan prinsip-prinsip Islam dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, seperti menciptakan sistem perbankan syariah, juga mendorong gerakan sosial untuk keadilan. Contoh model penelitian Delian Nur. Delian Nur dalam bukunya Gerakan Modern Islam di Indonesia tahun 1900 sampai 1942 melakukan penelitian deskriptif analitis tentang gerakan modern Islam di Indonesia. Latar belakang penelitian Delian Nur sendiri berangkat dari asumsi bahwa gerakan modern Islam di Indonesia tidak berhenti dengan pergantian penguasa dari Belanda ke Jepang, melainkan berlanjut hingga masa kini. Metode penelitian Delian Nur sendiri menggunakan metode wawancara dengan tokoh-tokoh yang berkompeten dalam bidang gerakan modern Islam. Pendekatan historis sosiologis digunakan untuk menganalisis peristiwa secara kronologis dan sosiologis. Kesimpulannya, Delian Nur menyimpulkan bahwa gerakan modern Islam di Indonesia berkembang dari masa ke masa, dibentuk oleh pemimpin organisasi dan lingkungan tempat organisasi tersebut bergerak. Selanjutnya, model penelitian H.A.R. Gibb. H.A.R. Gibb adalah seorang cendekiawan dari Universitas Oxford, menulis buku Modern Trends in Islam, aliran-aliran modern dalam Islam yang membahas gerakan modern dalam Islam. Pendekatan penelitiannya, Gibb menggunakan pendekatan eksploratif, deskriptif, dan filosofis historis untuk mengkaji nilai-nilai universal dan mendasar dari Islam. Isi penelitiannya sendiri yaitu membahas berbagai tema seperti dasar-dasar alam pikiran Islam, ketegangan dalam Islam, dasar-dasar modernisme, agama kaum modern, hukum dan masyarakat, serta Islam di dunia. Antropologi mempelajari manusia dalam budaya. Antropologi adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya pada manusia dalam berbagai budaya. Antropologi budaya mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk agama, sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan secara holistik melihat praktek sosial secara menyeluruh dalam konteksnya dan bagaimana praktek tersebut saling berkaitan. Kemudian interpretatif. Interpretatif pendekatan ini menekankan pada makna dan tafsiran peristiwa dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Objek kajian dari antropologi agama tidak menilai benar atau salah suatu agama, melainkan mempelajari fenomena yang muncul dalam konteks budaya.
Beberapa objek kajian antropologi agama meliputi yang pertama, naskah agama. Naskah agama atau simbol-simbol ajaran seperti Al-Quran dan hadis dikaji dalam konteks budaya dan sejarah. Yang kedua, pemuka agama. Sikap, perilaku, dan penghayatan para pemuka agama dikaji dalam konteks budaya dan peran mereka dalam masyarakat. Yang ketiga, ritus dan lembaga. Ritus dan lembaga dan ibadat seperti sholat, haji, dan puasa dikaji dalam konteks budaya dan makna sosialnya. Yang keempat, alat-alat keagamaan seperti masjid, gereja, peci dikaji dalam konteks budaya dan simbolismenya. Dan yang terakhir, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, dan Persis dikaji dalam konteks budaya dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Sosiologi agama ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami hubungan antara agama dan masyarakat. Sosiologi agama mempelajari pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat dan sebaliknya. Yang pertama, paradigma fungsionalisme. Agama dilihat sebagai sistem yang memiliki fungsi untuk menjaga keteraturan sosial dan moral dalam masyarakat. Yang kedua, paradigma konflik. Agama dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan antar kelompok sosial, terutama ketika nilai-nilai agama berbeda. Yang ketiga, paradigma interaksionalisme. Agama dikaji melalui interaksi dan pengalaman individu dalam konteks sosial dan budaya. Objek kajian sosiologi agama. Sosiologi agama dapat meneliti berbagai tema yang berkaitan dengan hubungan antar agama dan masyarakat. Beberapa objek kajian sosiologi agama meliputi satu, pengaruh agama terhadap perubahan, bagaimana agama mempengaruhi perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Yang kedua, pengaruh masyarakat terhadap pemahaman agama, bagaimana struktur dan perubahan masyarakat mempengaruhi pemahaman dan praktik keagamaan. Yang ketiga, tingkat keberagaman, bagaimana tingkat pengalaman beragama di masyarakat termasuk keyakinan dan nilai praktik keagamaan. Yang keempat, interaksi sosial Muslim, bagaimana pola interaksi sosial antar individu Muslim dalam berbagai konteks sosial. Yang kelima, gerakan masyarakat, bagaimana pengaruh gerakan masyarakat terhadap pemahaman dan praktik keagamaan, baik yang mendukung maupun yang melemahkan. Yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Pembaruan Islam penting untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Model penelitian antropologi dan sosiologi agama memberikan cara pandang yang komprehensif untuk memahami hubungan agama dan masyarakat. Semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan konteks pemahaman yang lebih baik tentang model penelitian dalam konteks pemikiran Islam. Kami berharap Anda dapat menerapkan pemahaman ini dalam penelitian dan pengembangan pemikiran Islam di masa depan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas presentasi ini. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.